Adik-adik, minggu kemarin kita habis merayakan apa tuh? Merayakan apa? Oh, Paskah. Berarti hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berarti kita hidup berkemenangan dan ya Kak ya. Iya Kak. Nah, kita mau siap dibentuk oleh Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita nyanyi sukacita, adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Mari masuk dengan sikap yang baik dan manis ya. Kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Haleluya. Mari masuk, masuk hatiku. Adik-adik mari buka hati, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus supaya menjamah hati kita semuanya, biar Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Mari masuk, mari Roh Kudus. Mari masuk. Bersyukur Tuhan Yesus atas setiap berkat, anugerah dan pertolongan Tuhan kepada kami semua. Karena Tuhan juga telah mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah yang kami lakukan secara online ini itu tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, adik-adik suamiku tetap merasakan sukacita karena dia beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus campur tangan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik. Yuk, adik-adik jawab ya. Kalau kakak bilang haleluya, adik-adik jawab puji Tuhan. Yuk, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat semuanya. Yuk, kita mau nyanyi sungguhlah hidupku telah ditebus, karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
hidupku tak ditebus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi semua hidup. Setelah hidupku tak ditebus oleh kuasa yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Wah, Pak Yobel, Apa? ada capek nggak ya? Kayaknya semangat nih kan? Coba kita tanya ya. Iya, tanya, Kak. Ada capek nggak? Oh enggak, katanya Pak Yobel masih semangat. Yuk, kita nyanyi lagi yuk bahwa kita adalah pahlawan Kristus. Aku pahlawan kecil. Ayo yang semangat ya. Aku pahlawan kecil. Yesus pemimpinku. Tuhan pilihan kita, siapa lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil. Tuhan Yesus pemimpinku. Tuhan pilihan kita, siapa lawan kita tidak ada. Tuhan Yesus pemimpinku. Tuhan pilihan kita, siapa lawan kita tidak ada. Haleluya. Puji Tidak ada lawan kita karena Tuhan Yesus. Panglima kita. Haleluya. Kita ganti pujian kita ya. Aku bukan pahlawan. Kerja. Aku bukan pasukan pedang, pasukan menembak. Saya tidak mengamati musuh, tapi saya Kristus. Saya
Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Pauli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami Tuhan masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya kami bisa duduk diam dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumahnya? Ya, Pauli percaya adik-adik semua di rumah dalam kondisi yang sehat-sehat dan kuat-kuat. Nah, adik-adik udah semangat belum sih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Siapa yang semangat? Angkat tangannya. Nah, pada semangat ya. Oke, kalau pada semangat berarti pada duduk diam, pasang telinganya, buka kupingnya, dan siapkan Alkitabnya. Kita akan dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Pada hari ini, kau yang membawa cerita firman Tuhan tentang persiapan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, adik-adik, tema yang akan kita bahas, tema cerita firman Tuhan hari ini itu adalah kesiapan melakukan firman. Apa? Sekali lagi ya, apa? Kesiapan melakukan firman. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang jadi firman Tuhan? Kira-kira apa sih yang adik-adik lakukan yang harus perlu dipersiapkan saat ini dalam kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan? Apa sih contohnya? Contohnya adalah ibadah sekolah minggu online. Ternyata ibadah sekolah minggu online itu juga kita harus melakukan persiapan. Nah, menurut adik-adik, persiapan yang benar itu seperti apa sih? Apakah adik-adik ngikut ibadah sekolah minggu online nih pas lagi baru bangun tidur, ucap mata langsung nyalain aplikasinya nih, langsung buka YouTube, terus langsung ikut ibadah sekolah minggu online? Menurut adik-adik, itu salah satu persiapan sekolah minggu yang benar nggak sih? Enggak, bukan, salah. Jadi salah satu persiapan mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan benar adalah adik-adik harus bangun pagi-pagi, mandi, udah mandi pakai pakaian yang rapi kayak Pauli nih, yang rapi. Terus udah makan, terus pasang laptop atau handphonenya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online-nya. Terus jangan lupa senjata kita adalah Alkitab, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Itu adalah salah satu kesiapan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk melakukan firman Tuhan.
yaitu kesiapan yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Apa sih? Jadi ini, sesudah 430 tahun bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, Tuhan mau bangsa pilihannya untuk menempati tanah perjanjian yang sudah Tuhan tempatkan. Nah, pada malam itu Tuhan menyuruh semua orang Israel untuk makan roti tidak beragi, sayur pahit dan daging. Tapi mereka makannya harus dalam kondisi yang siap sedia. Kondisi yang siap sedia karena mereka harus menempuh perjalanan yang jauh untuk menuju tanah perjanjian. Nah, kenapa sih? Nah, kenapa mereka harus dalam kondisi yang siap sedia itu kenapa? Dengar dulu ceritanya. Ada lagi nih lanjutannya. Nah, kondisi siap sedia yang dimaksud di sini adalah memakai ikat pinggang, terus menggunakan alas kaki dan pegang tongkat. Coba adik-adik baca di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-11. Yuk kita buka ya. Keluaran 12 ayat yang 11. Baca sama-sama ya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, jadi mereka harus makan pada saat malam Paskah itu, mereka harus makan diikat pinggangin, terus pakai alas kaki atau kayak pakai sendal itu, dan juga bawa tongkat. Kenapa sih harus memakai ikat pinggang? Di sini berikat pinggang itu artinya mereka melakukan kesiapan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ikat pinggang di sini itu artinya mereka melakukan kesiapan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, di sini bangsa Israel mengenakan ikat pinggang untuk mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan seperti bangsa Israel yang mengenakan ikat pinggang karena mereka harus bergerak cepat untuk melakukan kehendak Tuhan. Coba, kenapa sih Kak? Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Kenapa mereka harus bergerak cepat? Coba jadi baca di ayat yang ke-12 ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi di sini tuh kenapa mereka harus memakai ikat pinggang dan bergerak cepat? Karena pada malam itu Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang di Mesir untuk membunuh seluruh anak sulung dan juga binatang ternak. Jadi seluruh anak sulung akan mati dan binatang ternak di situ juga akan mati. Makanya Tuhan menyuruh mereka untuk makannya itu cepat-cepat dan harus siap sedia. Dan pada malam itu juga atas desakan orang Mesir, Firaun memanggil Musa dan Harun untuk menyuruh orang Israel cepat-cepat keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena Allah tahu kalau Firaun akan berubah pikiran dan mengejar orang-orang Israel. Nah, menurut adik-adik, kalau pada saat itu mereka tidak bergegas dengan cepat, mereka tidak memakai ikat pinggang, mereka nggak melakukan persiapan, mereka nggak siap-siap, kira-kira mereka bisa berhasil nggak sih adik-adik, menurut adik-adik itu keluar dari tanah Mesir? Enggak, benar sekali, mereka nggak akan berhasil untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, sama halnya dengan kita nih, sama halnya dengan adik-adik yang lagi melakukan ibadah online. Kalau adik-adik nggak melakukan persiapan sebelum mengikuti ibadah online, kira-kira adik-adik akan fokus nggak ikut ibadahnya? Pasti enggak. Makanya Tuhan mau kita semua untuk fokus, kita semua untuk melakukan kesiapan dulu sebelum mengikuti ibadah online, sebelum melakukan kehendak Tuhan, sebelum melakukan firman Tuhan. Jadi kesiapan-kesiapan yang dilakukan kita dalam mengikuti ibadah online seperti harus sudah mandi, harus sudah makan, pakaiannya rapi, jangan nyalain televisi, terus juga handphone atau laptop yang dipakainya harus langsung dipasang nih, langsung dibuka YouTube gerejanya untuk mengikuti ibadah online. Udah makan dulu dan jangan lupa Alkitabnya. Oke, Kak Uli punya yel-yel ya. Kalau Kak Uli bilang Alkitab, adik-adik jawabnya adalah senjata kita. Oke, coba ulangi ya. Alkitab, senjata kita.
sukacita. Jadi jangan lupa untuk melakukan persiapan sebelum kita mengikuti ibadah online yang menjadi salah satu kehendak Tuhan. Oke? Jadi kayak harus sudah mandi, harus sudah makan, berpakaian rapi, dan membawa Alkitab biar kita bisa fokus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik setelah selesai ibadah juga adik-adik tahu, oh iya tadi firmannya apa ya, gitu. Dan adik-adik juga bisa menikmati Tuhan dalam puji-pujian yang dinyanyikan saat ibadah sekolah minggu. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Biar kiranya kita semua dengar-dengaran dan kita semua melakukan persiapan sebelum memulai atau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidup kita, seperti bangsa Israel yang taat dan mereka melakukan persiapan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka berhasil keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, begitulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk kami bisa melakukan persiapan lebih sungguh lagi Tuhan dalam kami melakukan apa yang jadi firman Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus, dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu online, biar kiranya Tuhan kami bisa sungguh-sungguh lagi menyiapkan persiapan kami sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu, sehingga Tuhan kami bisa fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitabnya ya. Kita mau baca ayat hafalan. Ada di Lukas 12 ayat 35 bagian A. Ayo kita baca bersama-sama. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya adik-adik, ayo kita ulangi lagi ya. Lukas 12 ayat 35 bagian A. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kakak kita kasih ayat hafalan, tolong dihafalkan ya. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, Aku bersyukur Bapa.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada hari ini, walaupun Tuhan kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami masih bisa merayakan hari Minggu. Kami masih bisa bersyukur, kami masih bisa memuji menyerahkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari Roh Kudus, firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi, biarlah Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Bapa di surga, hari ini kami menutup ibadah kami, biarlah Tuhan Engkau tolong kami hari ini dan seterusnya. Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Segala puji dan syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya.